teman-teman, seperti yang di video sebelumnya teman-teman lihat, buah-buah anggur banyak sekali ya. Jadi kali ini kita akan menanam lagi. Ini dulu di kebun riset saya, ini saya renov ya. Saya renov karena di sini dulu banyak varian yang susah buah atau buahnya nggak bagus, seperti ada swallow, waterfall, terus ada parfum dan lain-lain. Jadi kita eliminasi tanaman-tanaman yang susah buah itu dan gak produktif tinggi, dan karena kebutuhan akan buah anggur itu sangat tinggi, maka kita akan membuat kebun baru lagi untuk skala produksi buah di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini udah banyak lubang tanam ya. Ini banyak lubang tanam. Ini untuk ukurannya 60 x 60 x 60 cm. Terus jarak tanamnya di sini 2 meter kali 2,7 meter. Jadi nanti untuk jarak sekundernya, panjang sekundernya itu 2 meter. Terus tersiernya itu 2,7 meter dibagi 2. Jadi per tersier ke kiri dan ke kanan sekitar 1 meter 35 cm ya. Nanti misalnya agak bertumpuk nggak masalah, karena kita menyesuaikan tempat aja ini. Dan di sini kita akan penanaman baru lagi ya teman-teman. Kita akan penanaman baru lagi biar nanti produksi buahnya bisa lebih banyak lagi. Nah teman-teman, tuh di sini nanti kita akan model para-para ya, model para-para biar nanti pertumbuhannya cepat, biar bisa menghasilkan buah yang banyak. Nah ini kita baru mau mencampur media tanam ya teman-teman. Ini media tanam andalan kita yang pastinya ini sangat bagus sekali untuk komposisi pertumbuhan dan pembuahan tanaman anggur. Nah oke teman-teman, ini kita langsung aja ya campur media tanamnya ya. Jadi media tanam di sini yang kita pakai ini sekam bakar, terus daun bambu ya, daun bambu yang kita giling atau daun bambu busuk, dan tanah. Jadi campurannya ini 1:1:1. Oh ya, untuk pupuk kotoran hewan untuk lebih amannya nanti ditabur di atasnya aja ya. Jadi tidak ikut dicampur, karena nanti bisa ada telur uretnya dan malah nanti bisa makan akar. Jadi untuk pupuk kotoran hewan itu lebih amannya sebagai topping ditabur di atasnya aja. Terus dalam pencampuran media tanam itu kita tambahkan ini ya teman-teman, pupuk SP36 atau TSP. Jadi untuk kandungan fosfatnya kita campurkan, ini komposisinya kita pakainya sekitar 300 gram untuk satu tanaman ya. Jadi nanti kita taburkan di situ. Kita tabur di situ, nanti dicampur sekitar 300 gram. Kalau teman-teman ada gedebok pisang itu, yang gedebok pisang yang masih muda bisa dicampur atau bisa dipakai. Tapi kalau nggak ada, dengan komposisi seperti ini nanti udah subur banget ya. Jadi pertumbuhannya pasti akan cepat. Nah terus dicampur ya teman-teman. Jadi diaduk jadi satu. Untuk daun bambu, tanah, dan sekam bakar tadi campur jadi satu. Nanti kalau ada batu-batu yang ikut di media tanam pastinya dibuang ya. Jadi kita butuhnya ya tanahnya aja. Kita campur jadi satu. Terus dimasukkan ke lubang tanamnya. Kita masukkan ke lubang tanamnya ya teman-teman ya. Seperti itu. Nanti di lubang-lubang yang lain, sama kita masukkan semua. Ini udah media tanamnya, komposisinya udah ada. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam lubang tanam. Nah teman-teman, dengan komposisi di atas tadi itu udah subur banget ya untuk tanaman anggur ya. Kita udah pengalaman pakai dengan media tanam seperti itu. Yang pasti ada daun bambunya itu, pohon bisa sangat subur sekali, dan akarnya itu aman dari jamur fusarium ya, karena daun bambu itu juga mengandung trichoderma alami, sehingga dia tidak mengganggu jamur-jamur, tidak mengganggu akar atau jamur yang mengganggu di akar. Jadi bebas dari jamur fusarium ya, dengan kandungan daun bambunya itu. Ini teman-teman ya, kita campur semua ya. Jadi nanti juga itu semua akan kita masukkan media tanamnya.
Jadi pencampurannya kita sedikit demi sedikit biar merata ya, pengadukannya merata ya. Oh ya, ini sengaja ini ada tali-tali nih ya, tali-tali raffia seperti ini memang kita untuk pengaturan pohonnya nanti biar rapi ya teman-teman, biar rapi, biar tertata. Jadi penampilan estetikanya juga bagus sekali karena tertata rapi. Terus di atas ini udah ada para-paranya ya. Kita di sini buat sistem para-para, tapi ini saya buat pendek. Para-paranya ini sekitar 2 meter lebih dikit biar perawatannya enak. Jadi kita ingin mencoba memperbanyak kebun untuk sektor pembuahan biar nanti bisa produksi buah yang lebih banyak lagi, karena prospeknya juga pastinya kebutuhan akan buah anggur tuh sangat besar sekali ya. Jadi kita coba maksimalkan dengan kebun-kebun di area tempat tinggal kita. Nah, ini teman-teman udah jadi ya untuk media tanamnya ya, udah tertimbun, lalu kita tanam ya. Kita tanam anggurnya. Ini jenis Yumi Rainbow ya teman-teman. Jenis Yumi Rainbow yang tadi di video depan tadi yang buahnya banyak. Ini karena buahnya manis, jadi kita perbanyak untuk kebun kita ya. Langsung kita tanam aja. Untuk tanamnya penimbunannya di bawah rootstock ya teman-teman. Jadi di bawah sambungan maksudnya. Jadi ini sambungannya nanti sampai sini ya nimbunnya ya. Timbun seperti itu, lalu ditambah media tanam lagi biar rootstocknya tertutup. Lalu ditaburi atasnya pupuk kotoran hewan. Nah ini teman-teman, media tanamnya kita tambah lagi biar sampai menimbun rootstocknya sampai bagian sambungannya ya, sampai bagian sambungannya di bawah sambungan. Nah udah selesai penanamannya. Terus seperti yang saya bilang tadi, untuk lebih amannya pupuk kotoran hewan itu sebagai topping di atasnya. Ini pupuk kotoran hewan kita tabur-tabur di atasnya aja. Jadi pengalaman dulu pakai pupuk kotoran hewan tuh ada telur uretnya. Jadi nanti ketika ditanam di bawah biasanya dia akan menetas uretnya dan bisa makan akar. Jadi untuk lebih amannya teman-teman atau di kebun ini kita akan topping di atasnya aja. Kita tabur di sekitar area tanaman ya. Nah seperti ini lebih aman ya. Jadi nanti kandungan unsur hara dari pupuk kotoran hewan itu akan meresap ke tanah, tapi uretnya dia tidak menetas kalau ada telurnya, jadi tidak mengganggu tanaman. Nah ini udah tertanam ya teman-teman. Terus langkah berikutnya kita siram ya, kita siram air. Dosisnya secukupnya aja karena ini tanaman masih kecil, jadi airnya nggak perlu banyak dulu, nggak apa-apa. Bisa sekitar 4 literan atau 5 literan cukup ya. Terus penyiraman berikutnya nanti sekitar 2 atau 3 hari lagi, jadi tidak usah terlalu sering siram. Nah ini teman-teman, walaupun bibitnya kecil segini ini nggak masalah ya, nggak masalah. Yang pasti ini dalam waktu 6 bulan mungkin bisa nggak sampai itu udah bisa dibuahkan dengan komposisi media tanam seperti ini. Nah untuk teman-teman yang tanya juga tentang ini pemupukannya gimana, jadi kita pupuk seperti ini biasanya saya setelah 2 minggu tanam ya, biar akarnya bergerak dulu, di sekeliling media tanam ini. Baru setelah 2 minggu kita tanam di sini kita bisa pupuk. Pupuknya bisa organik ataupun kimia ya. Kalau organik bisa pakai POC, kalau kimia bisa pakai NPK. Nanti NPK-nya kalau mau cepet bisa pakai kandungan NPK-nya yang N-nya tinggi, NPK Sprinter, atau kalau nggak ada pakai NPK 1616 pun nggak apa-apa. Dosisnya sementara sepucuk sendok makan dulu, dilarutkan dengan air 3-5 liter, disiram seminggu sekali nanti, atau 2 minggu sekali, selang-seling dengan pupuk organik. Jadi dengan media seperti ini pastinya akar sudah ada humus di bawah, jadi dia udah bisa makan dan pertumbuhannya pasti cepat. Oh ya teman-teman, untuk media tanamnya di sini kita nggak pakai dolomit ya, karena udah ada daun bambunya, itu juga udah bisa membantu menetralkan pH tanah ya. Jadi nggak perlu pakai dolomit pun
bisa. Tapi kalau teman-teman nanamnya di lahan yang becek dan pH-nya itu rendah, wajib ditambah dolomit ya. Teman-teman, nanti kita akan tanam semua di sini. Jadi ini kebanyakan nanti kita tanam Yumi Rainbow ya, varian unggulan kita. Karena buahnya besar, enak, manis, mudah buah. Jadi sangat disukai customer. Jadi kita tanam di sini ada banyak. Nanti juga ada jenis-jenis baru juga yang kita tanam di sini ya. Ada jenis-jenis baru juga. Jadi semua akan kita pilih yang mudah buah pastinya, karena di sini rencananya untuk wisata petik buah. Jadi biar ada pilihan kebun. Jadi setiap tamu yang di sini harapan kita pasti bisa ada buah yang panen. Jadi moga aja kedepannya bisa cepat subur dan cepat berbuah dengan lebat. Jadi itu gampang sekali ya teman-teman. Cara pencampurannya, media tanamnya, tanah, sekam bakar, daun bambu yang digiling atau daun bambu yang busuk, terus pupuk kotoran hewan ditabur di atasnya, dan pupuk SP36 untuk kandungan fosfatnya sebagai penguat akar dan batang biar pertumbuhan tanamannya sehat dan kokoh ya. Itu tujuannya. Nah itu dulu ya teman-teman untuk update penanaman kita. Nanti untuk kedepannya kita update ya. Jadi ini teman-teman ya belum tahu caranya tanam anggur dengan komposisi media tanam yang paling bagus menurut pengalaman kita dari kebun kita terapkan juga di sini. Jadi nanti teman-teman bisa ikuti video ini kedepannya untuk cara pemupukan juga, sehingga nanti bisa sampai panen. Oke, kita lanjutkan pekerjaan dulu ya teman-teman. Masih banyak ini yang harus kita selesaikan. Jadi tetap semangat berkebun anggur. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.